Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Pak Ihsan? Nah itu, sudah jalan berapa langkah Mas Tony? Paling nggak di rumah lah. Kita ini warga paling males jalan sedunia. Mantap nggak itu ya, menjadi catatan seorang peneliti di dunia ya. Dilanjutkan dengan Arab Saudi yang pada besar-besar itu perutnya. Para pendengar juga ingin mendengar masalah apa nih Satria Kumbara, bukan Satria Baja Hitamnya. Apakah dia bisa menjadi warga negara Indonesia lagi? Ini kan karena dia iseng dengan sosial medianya. Mungkin ada yang lain tapi mendek-mendek lah kata orang Betawi bilang ya. Sementara kabar lain masalah orang Singapura ini yang nampaknya di sini juga ya orang-orang 30 tahunan ini generasi sandwich mikirin anak, bini, kerjaan juga orang tua yang mulai menua menjadi sebuah masalah psikologis. Apa resepnya bagi orang-orang yang macam begini generasi sandwich? Mungkin Mas Tony punya cara. Belum lagi si generasi ini kalau lupa warawiri rekening bisa blokir ini. Ada cerita ini 3 bulan diblokir rekening nganggur, 2 tahun disita negara tanah nganggur, sementara 19 juta lapangan kerjaan kemana datangnya itu? Sebuah janji yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Para pendengar juga ingin tahu ini IKN mau dibawa kemana nih Alkisah, sementara Jonggol kan lebih dekat dengan rumah Prabowo ya. Tapi berkantor kemanakah wakil presiden, Papua atau IKN, akan menjadi kisah lain ketika usulan moratorium terus bergulir disampaikan oleh para netizen dan para politisi. Para pendengar ingin mendengarkan kisah dari Mas Tony Rosid, berbagai cerita lainnya, mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan oleh seorang Dr. Tony Rosid yang tulisannya terus bergulir setiap pekan. Silakan Mas Tony, tunggu. Terima kasih Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil. Saya terkait dengan langkah ya. Saya teringat ketika saya pernah datang ke sejumlah perguruan tinggi atau universitas di Amerika ya. Salah satunya adalah Stanford University. Kebetulan ini hasil riset dari Stanford University di California. Itu tempat parkir dengan ke kampus itu bisa 1 kilo. Masya Allah. Sehat jadinya. Dan tapi infrastruktur jalannya bagus. Kemudian di situ ada tanah lapang yang rumput yang betul-betul dirawat, indah. Sementara kalau kita lihat di kampus Indonesia lah, itu mobil dan motor itu ada di bawah gedung. Betul. Ya, itu narasi Gimana mau dalam langkah? Kemudian pakai langkahnya cuma 5, 10, 20 langkah pakai lift. Itu. Jadi kalau saya biasanya ke gedung atau ke kampus, kalau saya nggak itu lift, hampir tidak pernah saya pakai lift, jarang sekali. Meskipun itu 7 lantai misalnya, saya tetap jalan kaki. Karena apa? Ini sekaligus menjadi sebuah kritik bagi Indonesia ini. Ada 2 hal. Yang pertama, memang infrastruktur jalan kita bermasalah. Coba kalau ya kita lihat di negara-negara maju, di Singapura, soal ini misalnya infrastruktur jalan, itu trotoarnya itu cukup besar. Di sini trotoar buat jualan. Coba kalau trotoar itu minimal 1,5 meter semua, ya orang cenderung jalan, nyantai, nyaman. Kalau trotoar di Indonesia itu semua seperti di Sudirman, waduh, nyaman orang jalan itu. Dan ini menyehatkan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah transportasi. Alat transportasi kita itu cukup buruk gitu loh. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita ke Hong Kong lah atau ke Singapura, orang pada naik MRT bisa kemana-mana dan itu jalan kaki bisa 0,5 kilo itu biasa. Sehat gitu loh. Begitu juga kalau rata-rata orang pulang umroh, orang pulang haji itu sehat. Kenapa? Ini bukan orang Saudinya ya. Orang yang pulang haji dan umroh itu sehat. Ya, saya beberapa kali ketika umroh pulang kok sehat. Kenapa? Bukannya capek, tidur cuma sebentar, jalan jauh, mestinya capek. Tapi kok setiap pulang malah makin sehat, makin semeringah. Ya, ini bukan psikologi, ini betul-betul sehat secara biologis.
Kemudian diusut ternyata kita langkahnya jauh. Katakan kalau hotelnya jauh gitu 1,5 kilo. Kemudian PP itu 3 kilo. Kalau kali 5, sholat 5 waktu, itu udah 15 kilo. Berapa langkah gitu. Minumnya air zam-zam. Gimana nggak sehat? Mantap itu. Apalagi di sana itu hilang stresnya, hilang lupa hutang, ya, lupa masalah. Makin sehat lagi gitu. Karena Bank PTN itu pernah melakukan sebuah survei karyawannya di Jakarta, kemudian di Bandung, kemudian di Jogja. Yang di Jogja itu bisa 5 tahun lebih lama usianya, harapan hidupnya daripada daripada di Jakarta. Karena apa? Akibat dari polusi, akibat dari stres, ya, dan kemudian sebagainya lah, kemacetan dan sebagainya. Itu diantara indikator-indikator membuat usia makin pendek. Jadi kalau usia makin banyak berarti harus pindah dari Jakarta ini Pak Ihsan. Penting tuh kita mesti belajar itu soal langkah. Jadi ini harus menjadi sebuah pelajaran. Ini kan hasil survei real gitu kan, bisa diukur. Artinya berkaitan dengan kesehatan. Oleh karena itu, ini harus menjadi sebuah kritik bagaimana kota-kota itu ditata menjadi kota yang sehat dengan infrastruktur trotoar yang bagus, infrastruktur jalan yang tidak terlalu macet, terus kemudian juga transportasi yang baik, yang sehingga harapan hidup manusia atau penduduknya makin tinggi. Itu satu hal. Kemudian kalau kita mau menyoroti tentang Kumbara ya, yang menjadi tentara bayaran di sana, saya tidak mau melihat itu sudah menjadi hukum Indonesia bahwa itu pelanggaran dan kemudian dikeluarkan tidak jadi warga negara Indonesia, ada pelanggaran HAM dan sebagainya. Is okay dan itu perlu ditegakkan. Ya, karena hukum memang dibuat untuk ditegakkan, bukan untuk dilanggar. Salah ya. Selama ini hukum kan dibuat untuk dilanggar. Yang ngomong itu elit-elit itu. Hukum kan dibuat untuk dilanggar. Sementara masyarakat kelas bawah hukum dibuat untuk ditegakkan. Inilah dari paradigma antara kaum menengah ke bawah sama kaum menengah ke atas berbeda ini. Ya, jadi kalau kita mau mengkalkulasi tentang surga, yang banyak masuk surga itu orang kaum menengah ke bawah, gitu kan? Karena paradigmanya yang lurus dan sehat. Gitu. Tapi di sisi lain harus menjadi sebuah kritik. Kenapa kok? Ini pertanyaan epistemologis ya. Mengapa mereka harus ada aneksiologis? Mengapa mereka itu harus ke sana, tidak tetap di Indonesia? Faktor-faktor apa yang menyebabkan itu? Mungkin gaji prajurit itu kecil, tidak sejahtera. Setelah pensiun beli rumah susah. Ini juga harus diperhatikan. Mereka itu hidup untuk mempertahankan bangsa ini, maka mereka perlu diperhatikan ya, kesejahteraan hidupnya dan masa depannya. Jadi Pak Ihsan, jangan yang gendut-gendut itu jenderalnya, ya, yang jangan gendut-gendut itu perwira tingginya, tapi kopral dan sebagainya, ya, mereka itu justru butuh asupan yang lebih besar karena tenaganya dibutuhkan. Mereka masih harus lari, pegang senjata, latihan nembak. Kalau jenderal kan udah nggak latihan nembak, udah jarang lari. Ya, di kursi terus. Tapi yang kerja keras, mengeluarkan banyak energi, tenaga, ya, itu adalah di bawah. Maka perlu diperhatikan gaji dan tunjangan mereka. Artinya yang lebih layak sehingga tidak akan lari. Nanti takutnya nanti Kamboja sama ini perang itu. Ya, Vietnam itu nanti sama Thailand itu nanti ada yang lari lagi itu di sana, kan repot urusannya. Perlu diberikan penghargaan dan kenyamanan, kesejahteraan dan penghargaan untuk mengapresiasi betapa kita membutuhkan betul tentara ya, betul TNI kita. Itu yang kedua. Ini kemudian soal apalagi nih Pak Ihsan tadi? Yang mau bunuh diri di Singapura itu, lah. Ya, generasi sandwich itu. Bukan urusan diplomat yang kemarin, enggak ke sana. Ini kita ke jiran saja. Ya, itu kalau kan ada 4 jenis ya, Durkheim lihat 4 jenis orang bunuh diri. Nah, ini bunuh diri anomi. Kenapa di Indonesia? Singapura itu income per kapitanya di atas 20.000, Pak Ihsan. Income per kapitanya di atas 20.000 US dollar per tahun. Coba bayangkan, itu lebih dari 300 juta per tahun. Indonesia income per kapitanya itu 4,5
ribu US dollar, sekitar 60 juta, 70 juta. Jauh, berapanya, nggak ada seperempatnya itu. Tapi kenapa mereka justru bunuh diri? Kita enggak, gitu loh. Ya, bukan berarti kemudian bangga jadi orang Indonesia miskin tapi nggak bunuh diri, nggak begitu juga, gitu kan? Ya, artinya dari sisi ini apa yang menyebabkan mereka bunuh diri? Ada namanya bunuh diri, atau suicide, ada sebuah buku namanya Suicide, itu bagus untuk menjalankan tentang bunuh diri, ditulis oleh Durkheim itu. Suicide, bunuh diri itu ada namanya bunuh diri ini anomi, orang yang ketika ya jaraknya jauh dari norma-norma sosial ya termasuk norma agama ya, maka tingkat bunuh dirinya akan lebih tinggi. Ada cara berpikir yang berbeda. Kalau mereka berbuat dibebani oleh orang tuanya, ada orang tua yang ikut dia, keluarga yang ikut dia, anak yang ikut dia, itu dianggap sebagai sebuah beban. Sementara dalam Islam ini investasi akhirat, gitu loh. Ada semangat. Ini yang kemudian membuat tidak beban. Secara psikologis nggak masalah. Oh, ada orang tua nggak mampu, miskinnya saya punya orang tua yang susah, Pak Ihsan punya orang tua yang susah. Inilah kesempatan untuk kita membalas mereka. Inilah surga kita dunia dan akhirat. Inilah yang membawa berkah kita. Ya. Tapi kalau bagi orang Singapura yang usia 30 tahun, ini beban ini. Ya, daripada beban makin parah dengan bunuh diri. Ini cara berpikir inilah yang kemudian membedakan antara kita dengan sebagian orang, ya puluhan orang yang bunuh diri, 75, dulunya 66 di Singapura itu dan di negara-negara maju. Ini adalah perbedaan cara berpikir. Ya, maka itu yang menyebabkan kebahagiaan atau miskin kok bahagia banyak. Gitu. Karena apa? Punya motivasi agama, kaya sengsara, lebih banyak lagi gitu loh. Ya, karena apa? Merasa kurang terus gitu kan. Nah, ini paradigma atau cara berpikir secara personal dan komunal, bukan cara berpikir negara. Ya ngapain dibuat kaya, udah miskin ada bahagia, nggak boleh juga pemerintah kemudian melakukan seperti itu. Gitu. Jadi tugas kesejahteraan juga pemerintah, tetapi penerimaan terhadap takdir karena faktor agama inilah yang juga menekan atau meminimalisir angka bunuh diri. Ya, sementara mereka yang tidak beragama ya cenderung untuk menjadikan segala sesuatunya itu beban, tidak melihatnya secara positif tapi secara negatif dan destruktif. Gitu. Tetapi orang yang beragama melihatnya secara positif dan konstruktif. Jadi inilah mau tidak mau harus diakui fungsi dan manfaat daripada agama, khususnya bagi mereka yang selama ini tidak melihat agama menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, ini bisa dilihat. Ternyata contohnya masyarakat Indonesia yang income per kapitanya cuma 4,5 ribu US dollar, tetapi justru tingkat bunuh dirinya lebih kecil daripada Singapura yang income per kapitanya di atas 20 ribu US dollar. Ini menjadi sebuah bukti nyata dari manfaat dan fungsi sebuah agama. Agama apapun, khususnya di dalam agama Islam, mengajarkan kepada kita untuk beradaptasi dan sebaik-baiknya dengan takdir, ya, bahwa ada Tuhan yang membuat skenario di dalam sebuah takdir, tetapi juga memberikan peluang yang begitu luas dan bebas untuk kita memilih jalan hidup yang memperbaiki terus. Begitu, Pak. Itu memang. Nah, ini negeri memang luar biasa, Mas Tony. 3 bulan nggak punya duit, nggak warawiri di rekening bakal diblokir. Nganggur tanah 2 tahun akan disita oleh negara. Sementara oplosan beras terus terjadi di negara ini dan pengangguran makin jadi-jadi walaupun 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan belum timbul-timbul. Apa yang terjadi ini yang sebenarnya, Mas Tony? Silakan, Mas Tony. Iya, itu kenapa tanah pada anggur? Apalagi sekarang deflasi, orang iklim usaha sulit. Ya, orang misalnya tanah itu dipakai untuk usaha, gitu kan? Pakai usaha, ya. Pemerintah tidak menciptakan sebuah situasi yang kondusif untuk dunia usaha. Bikin PT jalurnya panjang sekali. Di Amerika 5 menit itu jadi yayasan, jadi PT. Kita panjang sekali dengan ini dan itu dan sebagainya, gitu kan. Kemudian pengumpulan data kita kan sudah ada semua, gitu kan, mulai dari KTP dan
kemudian retina, bahwa retina itu jenis penyakit kita jadi di retina. Rupanya ada penemuan bahwa di mata kita itu, di retina itu jauh lebih kompleks bisa dilihat, jauh lebih komprehensif untuk bisa dilihat daripada di sidik jari kita. Sementara kita punya retina sudah di KTP itu kan pakai retina, itu ketahuan penyakit kita itu apa dan sebagainya. Itulah data yang diperlukan oleh Amerika juga begitu rupanya ya. Iya, yang kemudian sekarang rame diperlukan sama Amerika untuk mendeteksi seluruh manusia mau jadi Tuhan baru ini Amerika ini. Jadi dalam konteks ini, gitu kan, perlu dipermudah. Terus kemudian untuk kita banyak kasus orang bikin pupuk untuk membantu petani supaya tanah itu terini. Ya ditangkap belum ada itu izin. bingung tuh. Teman saya Ustadz Heri Nurdi bikin pupuk khusus di kampung situ. Tahu-tahu didatengin Babinsa, ini kok penjualan pupuk menurun di kampung ini ya, itu bikin pusing kepala juga. Iya, terus kemudian ada inovasi yang lahir dari bangsa ini dalam rangka untuk membantu secara sosial maupun ekonomi, tetapi justru mereka harus berhadapan dengan ketakutan karena aturan-aturan yang rigid atau aturan-aturan yang kaku, yang mereka kemudian tidak dididik untuk menjadi orang yang justru lebih mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Justru yang harus dikejar itu adalah tanah-tanah ya yang didapatkan secara ilegal dari negara, tanah maupun dari orang lain. Kemudian dilihat semua datanya. Ini ketahuan kok itu. Kita itu kan di Depok itu di Sawangan itu banyak, ada satu tanah bisa 7 sertifikat. Kenapa bukan itu yang diselesaikan? Itu satu periode itu nggak habis itu kalau diselesaikan gitu. Artinya di dalam satu periode itu 5 tahun misalnya presiden atau 10 tahun itu belum tentu habis untuk menyelesaikan kasus itu. Kenapa tuh sertifikat bisa dilihat akhirnya jadi korban. Ya permainannya itu apa? Ya itu nggak mungkin. Itu oknum BPN dan oknum aparat, mulai dari aparat desa sampai aparat keamanan itu bermain semua. Tanpa itu tidak mungkin akan terjadi sertifikat yang tidak punya latar belakang ya jual beli atau hibah. Tahu-tahu milik si A, tahu-tahu milik si B. Kasus ini kan seabrek-abrek di BPN. Ya, pemainnya siapa? Ya oknum BPN itu sendiri. Pemainnya itu siapa? Ya kerjasama dengan aparat yang ada di desa, kecamatan, kemudian juga aparat-aparat oknum aparat di di keamanan. Ya. Ini yang harus menjadi PR. Jadi tanah itu dikembalikan kepada saya karena beberapa kali membantu teman, enggak bisa juga. Pernah bahkan saya dulu saya nggak perlu sebutkan, kebetulan ke teman dekat saya itu Menteri ATR, saya japri dikembalikan kepada kanwilnya. Kanwilnya balik lagi, saya jadi nggak enak. Masa menteri ini akhirnya menjadi mediator saya, akhirnya saya berganti, kasihan juga. Ya, tetapi akar persoalannya adalah ada permainan ya berjamaah di antara orang-orang yang bisa melakukan itu, yaitu oknum di BPN, oknum ini ya sekali lagi, oknum di aparat, kemudian juga oknum di pedesaan. Inilah yang berkolaborasi dengan para pemilik uang sehingga di situ konglomerat banyak mendapatkan tanah dengan cara yang tidak sah, dengan cara yang ilegal. Ini yang mestinya ditertibkan, bukan masyarakat yang kemudian baru punya tanah 100 meter, 50 meter, 30, 40 meter, kemudian mau diambil alih. Ini menteri saya kenal baik, Nusron ini saya kenal baik, tapi semoga beliau dengar lah. Ini Tony Roset, semoga beliau dengar. Ya itu kemudian perlu melakukan refleksi lah bangsa ini terkait dengan masyarakat kecil. Jangan kemudian dikorbankan terus-menerus karena ketidakberdayaan mereka. Ya ngurus sertifikat lo mahal, nggak gratis. Coba diurusin bahwa sertifikat itu menjadi hak milik, menjadi gratis. Ini hak guna bangunan jadi sertifikat, itulah yang harus dikejar. Ini hak guna pakai, hak guna usaha, HGU menjadi sertifikat, itulah yang dikejar. Berapa banyak HGB dan HGU kemudian menjadi milik pribadi, menjadi SHM, inilah yang kemudian dikejar.
Bukan kemudian yang cuman 200 meter, 100 meter, itu yang kemudian mau diambil alih, nangis itu. Wih, luar Makin nggak jelas biasa. udah Banyak itu ini tuh. PR yang luar biasa ya. Nah, terus kemudian tadi bicara tentang apa tadi Pak Ihsan? Ya, masalah rekening yang juga bakal ditutup, yang diblokir-blokir itu yang 3 bulan Bukan, macet. sudah banyak ditutup. Oh, Itu kan sudah. dari 2021, Udah termasuk lama beberapa sebenarnya. rekening. Iya, Iya, ini kan kadang-kadang kita punya rekening juga uangnya sedikit, hilang juga. gara-gara judol, gara-gara bansos, dan juga gara-gara orang sekarang cuman utang 100-200 ribu nggak bisa ngambil kredit dan lain-lain. Sementara menteri yang dituduh-tuduh judol ini menang-menang baik gitu jalan aja. Ini nampaknya makin ruwet saja alkisah dari ini, mesti banyak sabar. Dengan money laundry, terus kemudian digeneralisasi, rakyat jadi korban. Jangan rakyat yang uang kecil terus kemudian gini loh. Kita itu sering salah kaprah. Dalam menyelesaikan persoalan itu harus tahu akar masalahnya. Kita seringkali bermasalah dalam identifikasi masalah. Kita seringkali bermasalah dalam merumuskan masalah. Ini problem kita. Sehingga kemudian ini dalam tubuh kita gitu kan, diinvestigasi, dilakukan penyakit apa ya, terus kemudian kita menemukan bahwa ada penyakit MAH, kemudian semua orang kita anggap penyakit MAH, kita perlakukan sama, mengeneralisasi masalah. Justru ini masa postmodernisme gitu kan, bahwa generalisasi masalah itu justru menjadi masalah, tidak menyelesaikan masalah. Maka setiap orang itu punya keunikan, punya spesifikasi, punya keistimewaan masing-masing, harus keunikan. Dan yang namanya juga apa ya, namanya juga apa itu kalau kita apa tuh? Ini disebut dengan identifikasi masalah, kearifan personal gitu loh. Ada kearifan personal, ada kearifan kelompok. Manusia itu tidak seragam, jangan generalisasi. Kalau ada 1-2 kasus, seorang itu kemudian money laundry karena uangnya kecil, berhenti di situ. Nah kemudian yang lain itu kemudian kita anggap money laundry. Ini kan, aduh apa ya? Kalau kita membuat istilahnya, sabar, gitu kan, sabar. Ini kan fatal gitu loh. Mengeneralisasi yang kemudian enak aja, itu malas berpikir itu namanya. Itu. Ya. Orang yang tidak melakukan identifikasi masalah secara detail dan komprehensif, kemudian menyelesaikan masalah dengan terapi universalnya, generalnya, ini orang yang malas berpikir, ini malas bertindak, ini malas melakukan riset. Yang akhirnya yang terjadi itu apa? Yang ngawur-ngawuran seperti sekarang. Pokoknya kalau ada tanah nganggur, ambil oleh negara. Yang malas berpikir itu. Malas melakukan riset. Pokoknya kalau ada rekening nganggur, itu dicurigai bahwa itu adalah apa namanya, itu akan menjadi penampungan terhadap money laundry. Itu kan ngawur itu. Apa ini aduh, kita seringkali mendapatkan pejabat yang instan, ya, yang cepat untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Iya, ini saya langsung Mas Tony, ini Bu Nurjana dan teman-teman pekerja pejuang di luar negeri bingung. Kita ini kan ngirim uang berapa tahun sekali dari luar negeri ke rekening, tapi nanti kalau mati apa uang kita hilang? Jadi kebingungan nasional nih kan jadinya, gitu kan? Itu. Gitu kan? Iya. Kebingungan massal gitu. Betul, kebingungan massal gitu. Kebingungan massal yang pada akhirnya menjadi stres massal kan. Gitu. Ini yang perlu, kita punya masalah yang cukup serius karena memang lagi-lagi ya kita ya memang masalah kita sangat sangat kompleks ya. SDM masyarakat yang rendah, kemiskinan yang akut, kemudian para pejabat yang tidak kompeten, kemudian para elit yang malas, yang pada akhirnya begitu mudah membuat aturan. Ini masalah kompleks. Kadang-kadang banyak orang frustasi, kita mau mulai dari mana untuk memperbaiki negara ini. Yang masalah sekarang Mas Tony, para elit ini berpikir gimana kalau kita pindah ke IKN ini. Waduh, apa yang Mas Tony lihat ini? Wacana ini menjadi tulisan Mas Tony juga. Silakan. Kemarin kan mau pindah nggak jadi, mau pindah lagi nggak jadi, mau pindah lagi yang nggak jadi. Ya, alasannya itu juga saya
saya udah Tulis apa tuh. namanya tulis itu. Tuh. Terus kemudian apa yang kemudian terjadi? Ini mau 3 tahun lagi 2008 sampai sekarang masih konsisten, rencananya konsisten. Ya, Tapi rencana. apakah ada komitmen untuk dieksekusi? 2028 Pak Ihsan itu menjelang 2029. Orang sibuk kampanye, mau bertapa di sana, mau kontemplasi di sana, gitu kan? Ini sudah sodor-sodoran. Udahlah, yudikatif eksekutif dulu lah di sana, gitu kan? Eksekutif dulu, legislatif dulu dari sana DPR. DPR bilang, kami nggak mau ke sana, kami cukup di sini aja, katanya kan. Terus kemudian eksekutif ribut sendiri, wapresnya aja di sana gitu, presidennya di Jakarta berbagi tugas gitu kan. Terus kemudian yudikatif kalau taruh di sana, pengadilan, waduh, orangnya. Saya nggak bayangin itu kalau kedutaan Amerika, kedutaan Australia yang udah segede-gede apa tahu itu pindah ke sana, kan lucu juga dia. Ini mau kemana ini negeri, mereka juga bingung, bukan kita aja Bang. Bukan begitu Bang? Mungkin mereka sudah berhitung akan pindah Pak Ihsan, tetap, karena kan kalau ibu kota pindah di sana kan kedutaan hampir pindah, mungkin 100 tahun yang akan datang. Iya, betul. Kita nggak tahu di Myanmar. Kan setelah rame kan, gitu loh. Tidak sesederhana, ya, itu berkaitan dengan cost, efisiensi, efektivitas. Kalau kata Pak Ihsan betul, kalau pindahnya ke Jonggol, cepat recovery-nya. Ini pindah, Pak Ihsan, kita pindahan rumah aja Pak Ihsan, ya. Itu yang diulang-ulang juga sama sama Pak Jokowi, juga sama Ketua IKN. Kita pindah rumah aja, itu butuh persiapan yang cukup lama, gitu kan. Bukan hanya persiapan di tempat yang kita mau pindah, tapi proses pemindahan itu juga perlu persiapan. Kursi perlu dikemasi, ini perlu dikemasi. Kemudian bukan hanya barang yang mati, barang yang hidup. Bagaimana relasi kita, bagaimana aktivitas kita, bagaimana profesi kita, itu juga berpengaruh. Orang yang berprofesi di Jakarta kemudian pindah di IKN, itu berpengaruh, itu terjadi pergeseran. Orang yang ekonominya terjadi pergeseran, karirnya terjadi pergeseran, kemudian budayanya terjadi pergeseran, pola komunikasinya, interaksinya pergeseran, bahkan juga kebahagiaannya bisa terjadi pergeseran. Mantap, udah balik aja ke Jonggol lagi, kan istananya bisa pakai di Bogor gitu kan, enak, enggak mahal-mahal ya. Mantap, iya, ya, mestinya begitu ya. Atau di Sentul itu kan masih ada hambalang, mantap, gitu masih kan, ada hambalang. Itu kan bisa ada yang pernah bicara dengan saya, Mas Tony, Malaysia itu Putrajaya belajar dari strategi Soeharto ketika ingin memindahkan ibu kota ke Jonggol. Dia duluan. Begitu juga Rumah Sakit Harapan Kita yang ditiru juga dengan Institut Jantung Negara. Banyak, luar biasa jiran kita ini selangkah lebih maju walaupun belajar guru-gurunya dari kita. Gitu, tapi ketika mereka belajar ternyata sepi juga, lama juga kan gitu. Iya, itu aja sepi. Dalam konteks itu saya ada cerita yang nggak perlu saya sebutkan namanya karena orang se-Indonesia kenal. Jadi ada orang mau akuisisi bank swasta dengan semua data-data yang ada. Ngomonglah sama pengusaha itu, datang. Lihat ini apa, ngobrol lah tentang itu. Diam-diam pengusaha ini kemudian akuisisi bank itu. Sampai kemudian bank itu bangkrut, yang disalahkan yang akuisisi, yang ngasih data itu, yang ngasih data. Padahal data itu tidak diperuntukkan untuk pengusaha itu, dan juga tidak direkomendasikan, tidak mereka secara verbal langsung, tapi dia ngambil sendiri itu secara diam-diam. Ketika ada masalah, marahnya sama orang yang punya data. Kalau orang punya data, mereka ini sama dengan Malaysia, agak sedikit ya, meskipun berbeda, tetapi Malaysia itu ketika ngelihat, wah pindah duluan gitu kan. Kalau gagal ya jangan salahkan Indonesia, ternyata Indonesia nggak jadi untuk ke Jonggol gitu kan. Terus kemudian kita mau balik ke Pak Jokowi kemudian mungkin niru di mana, wah pindah ini gitu. Kalau kemudian gagal ya jangan salahkan yang punya data. Anda niru diam-diam gitu kan. Kalau kemudian gagal ya jangan salahkan orang yang punya data gitu loh. Masya Allah. Nampaknya banyak kali. Sebagai akhir penutup bincang kita, apa yang ingin Mas Tony sampaikan di pagi hari ini untuk 21 negara yang sudah mendengar pagi hari ini dan dari Aceh sampai Banyuwangi? Silakan Mas Tony. Banyak contoh yang baik dan banyak contoh yang buruk.
Contoh yang buruk itu, baik dan buruk itu bisa dilihat dari negara yang lain, ya bisa dilihat baik itu saat ini atau sejarah masa lalu, bisa juga dilihat dari sejarah masa lalu bangsa ini. Marilah kita belajar banyak tentang itu sehingga wise, bijak dan juga lebih akurat di dalam kita membuat sebuah keputusan-keputusan. Jangan tergesa-gesa, jangan spontan, jangan dikejar waktu, karena ini berkaitan dengan nasib seluruh anak bangsa hari ini dan masa depan. Karena itu semua kebijakan dan semua keputusan, terutama yang punya otoritas adalah para elit, dihitung matang berbasis kepada data yang akurat, berbasis kepada survei yang benar, sehingga apa yang dilakukan itu betul-betul punya pijakan, punya dasar, punya fundamen, sehingga tidak merugikan rakyat atau bisa minimalisir, bisa memitigasi terhadap dampak-dampak yang mungkin terjadi negatifnya. Itu Pak Ihsan. Ya, terima kasih Mas Tony Rosid telah menemani kami 30 menit. Semoga Allah memberikan kesehatan dan jangan lupa banyak jalan itu penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.